Tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki karya sastra yang disebut sebagai kitab terpanjang di dunia? Karya ini bahkan lebih panjang dari Mahabharata yang berasal dari India. Namanya adalah Lagaligo, sebuah warisan sastra luar biasa dari peradaban Bugis yang telah ada sejak abad ke-13 hingga ke-15. Lagaligo bukan sekedar cerita biasa guys, melainkan sebuah mitologi penciptaan dunia menurut kepercayaan masyarakat Bugis kuno. Karya ini berisi sekitar 6.000 halaman dengan 300.000 baris syair, menjadikannya kitab terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah manusia. Kitab ini berasal dari tradisi lisan Bugis yang kemudian dituliskan dalam aksara lontara, sistem tulisan kuno yang digunakan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Naskah aslinya tersebar di berbagai tempat, termasuk di Leiden, Belanda, di mana sebagian besar manuskripnya kini disimpan. Salah satu naskah yang paling terkenal adalah koleksi dari peneliti Belanda Sissi Magnac dan Akern yang telah melakukan studi mendalam terhadap Lagaligo. Kitab ini mengisahkan dunia mitologis yang dihuni oleh para dewa dan manusia. Tokoh utama dalam kitab ini adalah Saweri Gading, seorang pangeran dari negeri Alelu. Saweri Gading dikenal sebagai seorang petualang yang gagah berani dan memiliki nasib luar biasa. Dikitabkan bahwa Saweri Gading jatuh cinta pada saudara kembarnya We Cudai. Namun pernikahan mereka dilarang karena adanya hubungan saudara. Untuk melupakan cintanya, Saweri Gading melakukan perjalanan panjang ke negeri Tiongkok demi mencari perempuan yang mirip dengan We Cudai, yaitu We Cudai dari Tiongkok. Petualangannya penuh dengan rintangan, pertempuran, dan keajaiban yang membuatnya menjadi tokoh yang dikagumi dalam sastra Bugis. Setelah menikahi We Cudai dari Tiongkok, Saweri Gading kembali ke tanah Bugis dan melahirkan seorang anak bernama Lagaligo yang kemudian menjadi tokoh penting dalam kitab ini. Lagaligo sendiri adalah simbol dari perjalanan kehidupan manusia yang penuh dengan tantangan, peperangan, dan pencarian makna hidup. Dari kitab Saweri Gading dan Lagaligo, kita bisa melihat bagaimana Lagaligo menggambarkan kehidupan sosial, nilai-nilai kepahlawanan, serta sistem kepercayaan masyarakat Bugis zaman dahulu kala. Selain sebagai sastra panjang, Lagaligo juga memiliki nilai spiritual yang mendalam. Kitab ini dipercaya oleh sebagian masyarakat Tolotang, komunitas kepercayaan yang masih mempertahankan tradisi nenek moyang mereka hingga saat ini. Mereka menganggap Lagaligo sebagai bagian dari ajaran leluhur yang harus dihormati. Karena sifatnya yang sakral, pembacaan Lagaligo tidak bisa dilakukan sembarangan. Biasanya naskah ini hanya dibacakan dalam upacara adat tertentu, seperti pernikahan atau sebelum turun ke sawah. Ritual khusus dilakukan sebelum membacanya karena dianggap sebagai peninggalan yang suci dan memiliki kekuatan spiritual. Selain itu, pembacaan Lagaligo sering disertai dengan nyanyian dan musik khas Bugis yang disebut sebagai surek Galigo yang menambahkan kekhidmatan dalam penyampaian kitabnya. Kitab Lagaligo bukan hanya sekedar sastra, tetapi juga menjadi dasar dalam pembentukan budaya Bugis. Konsep kepemimpinan, keberanian, serta etika sosial dalam kehidupan masyarakat Bugis banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang terdapat dalam kitab ini. Sebagai contoh, ajaran tentang keberanian dan keteguhan hati dalam menghadapi rintangan hidup yang banyak tercermin dalam kehidupan suku Bugis yang terkenal sebagai pelaut ulung. Selain itu, Lagaligo juga menjadi sumber inspirasi dalam seni dan budaya Bugis, mulai dari tarian internasional, lagu-lagu daerah, hingga seni ukir dan arsitektur khas Bugis yang syarat dengan simbol-simbol dari kitab ini. Seiring berjalannya waktu, Lagaligo semakin mendapatkan pengakuan di dunia internasional. Pada tahun 2011, UNESCO menetapkan naskah Lagaligo sebagai bagian dari Memory of the World atau warisan ingatan dunia. Pengakuan ini menegaskan bahwa Lagaligo adalah salah satu mahakarya sastra dunia yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi. Selain itu, Lagaligo juga pernah dipantaskan dalam bentuk teater oleh sutradara internasional Robert Wilson. Pementasan ini sukses menarik perhatian dunia terhadap kekayaan budaya Indonesia dan keindahan sastra Bugis. Teater ini menggunakan elemen-elemen visual yang megah dengan alunan musik khas Bugis yang memperkuat nuansa mistis dan spiritual dalam kitabnya. Lalu mengapa Lagaligo itu penting? Sebagian bagian dari warisan sastra dan budaya, Lagaligo memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Karya ini bukan hanya kitab panjang biasa, tetapi juga cerminan kehidupan masyarakat Bugis zaman dahulu, termasuk adat istiadat, sistem kepercayaan, serta nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi kita, memahami Lagaligo adalah cara untuk mengenal lebih dalam tentang sejarah dan kebudayaan Nusantara yang luar biasa kaya. Sayangnya, belum banyak orang yang benar-benar mengenal
mengenal kitab ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus melestarikan dan mempelajari warisan budaya ini agar tidak hilang di telan zaman. Selain itu, dengan semakin berkembangnya teknologi dan media, perlu ada upaya untuk mengenalkan Lagaligo kepada generasi muda. Misalnya melalui adaptasi dalam bentuk animasi, novel grafis, atau film agar lebih mudah diakses dan dipahami. Dengan panjangnya yang melebihi Mahabharata dan keindahan syairnya yang luar biasa, Lagaligo adalah bukti bahwa Indonesia memiliki kekayaan sastra yang luar biasa. Kitab ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga bagian dari jati diri dan kebanggaan Indonesia. Mungkin sekarang pertanyaannya adalah, kalau Lagaligo lebih panjang dari Mahabharata, kira-kira kalau dibandingkan dengan One Piece berapa episodenya ya? Gimana menurut kalian nih guys?